Oke, kembali lagi di YouTube channel Keponi, dan kali ini kita akan melihat sebuah perangkat yang digunakan untuk menyimpan data. Ini namanya NAS atau Network Attached Storage. Mereknya Synology. Ini itu tipe yang DS1019 Plus. Nah, dia memiliki 5 tempat penyimpanan hard disk. Jadi alat ini digunakan untuk menyimpan banyak hard disk dalam satu perangkat yang bisa dilakukan sharing atau dilakukan manajemen file dari jaringan dari komputer, tablet, handphone atau segala macam yang terhubung dalam suatu jaringan LAN. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman punya kantor atau di sekolahan atau di institusi mana yang sering kali perlu bertukar data dan perlu menyimpan data dalam jumlah besar atau sering, kan pasti repot banget ya kalau tiap kita perlu file apa harus copy dulu ke flash disk atau kirim via drive, kirim via WA, Telegram dan lain-lain. Nanti lama-lama menumpuk dan tidak terorganisir dengan baik. Nah, dengan adanya NAS ini, kita bisa melakukan penyimpanan langsung ke sini melalui network drive. Jadi dari komputer itu bisa langsung akses ke sini. Kita bisa copy file, bisa langsung baca dari sini, langsung tulis dari sini dengan kecepatan yang cukup baik. Seperti itu. Jadi sangat memudahkan apalagi untuk teman-teman yang seringkali punya kerja bareng sama teman-teman yang lain dan perlu banyak mengakses file yang sama atau bertukar file. Oke. DS1019 dari Synology ini dia memiliki beberapa fitur dari luarnya dulu ya. Yang pertama dia ada 5 buah drive dan ini bisa dibuka seperti ini. Nah, ini untuk masang harddisknya. Nanti harddisknya bisa dipasang tanpa memerlukan obeng. Jadi bisa langsung dipasang ke sini. Ini dia support harddisk yang standar, harddisk desktop. Dia juga support harddisk yang kecil. Dan dia juga support untuk SSD. Jadi harddisk yang seperti ini dia bisa masuk, harddisk yang kecil yang buat laptop bisa masuk, dan SSD juga bisa masuk. Lalu di sini ada tombol power dan ada satu buah colokan USB di depan. Ini bisa digunakan untuk update firmware atau untuk tukar copy file. Jadi kita bisa langsung colok flash disk. Nanti filenya akan tercopy langsung ke NAS ini. Nanti ada pengaturannya. Lalu ada juga lampu indikator di sini. Ini menunjukkan statusnya. Jadi ready, terus harddisknya akses baca tulis, atau jika salah satu harddisknya mengalami trouble atau kerusakan, nanti dia akan ngasih tahu lewat lampu ini harddisk yang mana. Di samping kosong, nggak ada apa-apa, hanya ada tulisan Synology. Sedangkan di belakang kita ada 2 kipas. Lalu ada 2 buah port Ethernet. Ini kecepatannya gigabit 1 Gbps. Lalu di atasnya nih ada port eSATA. Jadi untuk menghubungkan drive eksternal, harddisk eksternal, dia bisa pakai eSATA. Dan juga ada power di sini untuk masukin. Jadi dia datang bersama adaptor yang gede banget. Kayak adaptor laptop cuman lebih gede. Dan juga di sini ada satu buah colokan USB lagi. Jadi USB ada 2, ada depan, ada di belakang juga ada. Nah, di sisi bawah ini menarik ya, dia bisa menggunakan SSD yang tipenya M.2 yang NVMe ya. Ini ada slotnya di sini, ini bisa dibuka. Nah, ini digunakan untuk menambah SSD tapi bukan untuk penyimpanan data. SSD ini digunakan untuk cache. Artinya SSD ini bisa digunakan untuk membantu ketika kita membutuhkan akses baca tulis yang lebih cepat atau membutuhkan akses IOPS namanya yang lebih banyak. Biasanya digunakan untuk database. Jadi kalau kalian pakai SSD ini untuk menyimpan database, MySQL atau apa jenis itu, tambahan M.2 NVMe ini akan sangat membantu performa keseluruhan dari aplikasi kalian karena akses baca tulis database-nya jadi jauh lebih cepat. Nah, dan juga di dalamnya, di sini di pinggir sini di dalamnya, ini nggak kelihatannya tapi di belah situ, itu ada slot RAM, ada 2 slot dan satu keping itu bawaannya dia 4 GB. Dan ditambah lagi dengan satu keping lagi 4 GB lagi menggunakan DDR3L untuk tipe yang ini. Untuk tipe yang lain juga ada yang DDR4 seperti itu. Kalau kita bicara soal fungsi,
si NAS ini tuh nggak cuma sebagai tempat penyimpanan data tok gitu. Jadi bukan hanya untuk nyimpen data doang, tapi dia berfungsi juga seperti kayak komputer server gitu. Kenapa? Karena yang pertama dia menggunakan prosesor Intel Celeron J3455 dengan speed sekitar 1,5 GHz kalau nggak salah. Lalu dilengkapi dengan RAM bawaan 4 GB, tapi yang ini sudah naik jadi 8, dan dia juga udah ada hardware encodernya untuk HEVC, AVC, dan lain-lain. Dan dia menggunakan sistem operasi. Dan bagusnya dia bisa diinstal aplikasi. Bisa aplikasi berupa virtual machine, bisa juga aplikasi bawaan yang running langsung dari si OS-nya dia. Jadi, misalnya virtual machine kita bisa jalanin let's say database langsung dari sini, kita bisa jalanin full-fledged Linux dari sini, kita bisa jalanin virtual machine lain. Kita juga bisa jadiin ini jadi kayak DVR atau NVR. Jadi kita bisa mengakses misalnya di rumah punya atau di kantor punya CCTV yang menggunakan IP. Nah, ini bisa berfungsi sebagai recordernya. Dia udah ada aplikasinya, bisa diinstal langsung di sini. Jadi kita tinggal menyambungkan si kamera CCTV tadi melalui IP ke dalam sini lewat jaringan. Selain itu dia juga banyak aplikasi lain. Dia bisa jadi hosting. Jadi dia bisa menggunakan Apache dan lain-lain untuk membangun website. Dia juga bisa kita install kayak misalnya WordPress, bisa install langsung dari sini. Jadi keren banget ya. Nggak cuma sebagai penyimpanan data tok, tapi ternyata box kecil ini dia sangat multifungsi sekali karena ada banyak sekali aplikasi lain yang bisa kita pasang di sini. Oke, sekarang kita akan pasang dulu harddisknya. Nanti kita akan lihat ada apa aja. Untuk masang harddisknya sangat mudah sekali. Jadi ini si tray-nya tinggal dibuka seperti ini. Lalu harddisknya dimasukin. Lalu ditutup lagi. Kita tutup lagi. Setelah itu tinggal dimasukin aja. Ini tinggal dimasukin seperti ini. Terus didorong sampai dia masuk full. Selesai. Mudah sekali masangnya. Oke, sekarang kita pasang semuanya. Dan terakhir, oh ya, ini di depan ini dia si kotak ini kunciannya dia ada bisa dikunci ya. Jadi dia di paket penjualannya dia dikasih kayak kunci kecil gitu khusus untuk kunci si drive bay-nya ini. Walaupun pakai obeng juga bisa sih dibuka paksa. Jadi kayaknya nggak perlu dikunci juga. Aduh, jadi berat. Oke, sudah masuk 5 buah harddisk masing-masing 4 TB. Jadi total ada 20 TB raw capacity, walaupun nanti setelah dikonfigurasi kita akan konfigurasi mungkin kayaknya RAID 5 ya. Atau RAID berapa ya? Nanti kita lihat dulu lah. Sambil kita cek gimana performanya dan apa aja fasilitas dan fitur ekstra yang disediakan oleh NAS ini. Oke, saya pasang dulu powernya dan saya pasang dulu Ethernetnya, kabel LAN gigabitnya. Kita akan segera kembali langsung ke tampilannya. Oke, sekarang kita sudah menyolokkan si NAS-nya ke router gigabit dan kita udah akses di komputer melalui browser. Jadi kita tinggal masukin IP-nya aja, nanti akan ada setup sebentar, nanti kita akan masuk ke screen seperti ini. Di sini kelihatan statusnya. Ini harddisknya baru saya ini 1, jadi baru kedeteksi 1, volume 1. Nanti ini kita hapus lagi. Kita bisa lihat dulu ada apa aja yang diberikan di sini. Pertama dia itu model numbernya DS1019 Plus dengan CPU Intel Celeron J3455. Speed 1,5 GHz 4 core.
Dan ini RAM-nya sudah 2 keping, jadi 2 kali 4 8 GB. Dia ada monitoring temperatur juga. Dan kita bisa lihat di sini networknya. Nah, ini storage-nya. Ini baru diaktifkan 1. Jadi totalnya nanti akan ada 5. Ada monitoring suhunya juga, monitoring statusnya. Lalu ada service apa aja yang dijalankan. Nah, terus kita bisa lihat temps ini untuk ganti tampilannya. Sama-sama aja sih. Lalu ada scheduler kalau misalnya kita perlu kayak cron ya, kalau di Linux itu cron. Ini apa nih? Bip control, menarik. Oh, coba tes. Tuh, kedengeran nggak? Ada kayak alarmnya. Kita bisa atur untuk menyalakan sesuatu. Bisa untuk auto delete segala macam. Lalu kita juga bisa diatur untuk dia misalnya restart automatic setelah power failure, terus ada segala macam, ada untuk kecepatan kipasnya. Ada bisa diatur juga brightness si LED yang di depan. Dia bisa diatur otomatis mati atau nyala. Ini kita terhubung ke UPS ya, tapi UPS-nya bukan yang pakai USB, tapi UPS yang biasa. Jadi kita nggak bisa setting di sini. Ini kita bisa atur external drive dan bisa juga kita sambungkan ke printer. Jadi dia bisa jadi kayak print server. Lalu ada apa lagi ya? Oh ya, aplikasi yang penting. Nah, dia ada package center namanya. Di sini ini akan ada banyak sekali aplikasi yang bisa kita install. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Tapi yang bagus-bagus gratis, kecuali yang spesifik kayak exFAT Access ini dia berbayar karena ada lisensi tambahan. Tapi kalau kayak mau jadi mail server, jadi DNS server untuk aplikasi backup, terus ada antivirus, ada audio station, terus VPN server dan lain-lain. Ini dia free, tinggal install aja sesuai kebutuhan. Dan bahkan kita bisa install kayak Apache buat jadi web server. Kita bisa pasang Docker untuk jadi virtual machine. Kita bisa install OS kayak Linux dan Windows di dalamnya. Bisa jadi tambahan misalnya ada PHP-admin untuk manajemen database-nya. Bisa jadi Plex Media Server, kita bisa simpan file-file video untuk ditonton di jaringan ya melalui smart TV atau melalui komputer atau smartphone. Bisa install WordPress juga di sini, ada segala macam, ada TeamViewer segala macam. Jadi ini udah lengkap banget. Jadi dia fungsinya nggak hanya sebagai penyimpanan data saja, tapi bisa dibilang full-fledged server ya, dengan seabrek fitur dan aplikasi yang disediakan ini sangat membantu sekali. Sedangkan kalau zaman dulu kita punya storage server mungkin ya cuman bisa nyimpen data tok. Kita mau butuh misalnya bikin pasang WordPress ya kita antara bikin virtual machine lagi atau kita bikin build dari awal satu server lagi khusus untuk menangani web server gitu. Tapi di sini dia memiliki banyak sekali fitur dan kayak video station, Plex server ini di dalam NAS ini dia sudah mendukung hardware encoding untuk H254 dan H264 atau apa gitu saya lupa. Intinya dia udah ada hardware encodingnya. Nah, ini ada surveillance station ini untuk jadi kayak sebagai akses sentral untuk kamera CCTV. Jadi kalau punya kamera IP cam nggak perlu pakai NVR atau DVR lagi, tapi bisa langsung pakai ini. Seperti itu. Nah, jadi sekarang yang perlu saya lakukan hanya tinggal melakukan pengaturan. Ini untuk main menunya, Storage Manager. Nah, ini mau saya delete dulu. Yang ini mau saya delete dulu
ini di delete, nanti semua akan digabung jadi satu. Berarti ini kita remove dulu saja. Kita remove, kita delete dulu karena tadi sebelumnya udah saya coba untuk ngetes si DVR-nya dan berjalan dengan cukup baik, walaupun dia hanya bisa terima streamnya formatnya H264 MJPEG sama apa gitu, satu lagi saya lupa. Sedangkan saya streamnya menggunakan format MPEG-TS tadi, jadi nggak kebaca. Oke, dia sedang melakukan penghapusan. Akan kita pasang semua jadi satu. Si 5 drive itu mungkin kita bikin SHR ya, Synology Hybrid RAID. Jadi RAID yang khusus untuk Synology ini, jadi berbeda dengan RAID 135 yang sebelumnya pernah dibahas di video sebelumnya. Dia menggunakan tipe RAID yang berbeda. Dan jangan takut dengan file sistemnya, karena kita mungkin sering dengar file sistem di komputer kan ada yang FAT, FAT32, exFAT, NTFS. Di sini tadi keluar BRFS dan kadang juga ext4 untuk file sistem Linux, tapi dengan komputer Windows tetap bisa diakses dengan baik karena dia melakukan konversi otomatis. Oke. Ini apa maksudnya? Oh, bisa dirubah warna di situ. Oke. Ya. Bad sector warning. Oh ya. Jadi dia ada ngasih tahu kalau misalnya harddisk kita ada yang jelek, dia langsung otomatis ngasih tahu. Well, baiklah, kita mulai saja. Kita bikin yang baru. Ini kita storage poolnya kita remove dulu. Kita remove semua, delete semua. Kita password lagi. Nah, ini ada yang namanya racing. Racing itu kalau digunakan ketika salah satu harddisk rusak, dia akan otomatis rebuild datanya. Kita bisa atur speednya. Jadi apakah racing ini jadi prioritas atau si drive-nya tetap beroperasi seperti biasa, cuman membutuhkan waktu sinkronisasi yang lebih lama. Oke, kita akan create quick storage pool description data center dong. Center tuh TRE apa TER? T-nya 1. Nah, SHR. Kita pakai SHR atau SHR2 ya? Sepertinya kita akan pakai SHR1 saja karena datanya walaupun penting tapi nggak penting-penting banget. Nanti yang untuk ini, jadi ini akan dipasang di sebuah server di Jawa Tengah sana. Jadi kalau SHR1 itu kalau ada salah satu drive yang rusak, ini data tidak akan terpengaruh. Sedangkan SHR2 bisa sampai 2 harddisk yang rusak, dia datanya masih bisa di rebuild, tetapi dengan minus kapasitas yang jauh berkurang. Jadi kita pakai SHR aja. Nah, kita aktifkan semua drive-nya, ada 5. Next. Nah, kalau untuk file system kita bisa menggunakan BTRFS karena dia lebih dioptimasi untuk di Synology NAS ini. Sebenarnya ext4 juga bisa, dan ext4 ini lebih lama ya adanya. Dia salah satu file system yang digunakan di Linux sudah sangat lama. Dulu saya juga pernah install Linux dengan ext3 atau ext4. Tapi kita ikutin karena ada kata recommended-nya, kita ikutin aja maunya dia apa. Tapi nanti pilihan di sini tidak akan mempengaruhi operasional ketika kita ngakses dari device lain. Jadi dari Windows, dari Linux, dari smartphone, Android atau iOS nggak masalah. Ini nggak ngaruh. Oke. Nah, jadi setelah dihitung tadi
total ada sekitar 20 tera raw capacity. Ketika kita aktifkan dengan SHR-1, berarti dengan data protection untuk OneDrive Vault, ketika satu hard disk itu rusak atau jebol atau something wrong happen dengan satu hard disk, datanya akan tetap aman. Kita mendapatkan total capacity sekitar 14,5 tera. Jadi kehilangan capacity sekitar 5,5 tera lah ya, 4 sampai 5 tera yang hilang, tapi nggak masalah. Jadi dia optimalnya seperti itu. Kita apply. Nah, sekarang ini yang lama karena dia harus create volumenya dulu dan menginit 5 drive itu semuanya barengan. Jadi ini akan memakan waktu yang sangat lama. Ini kita bisa lihat progresnya di sini. Available capacity-nya sekitar 13,9 tera. Sekarang hari gini ngebahas tera-teraan ya, terabyte. Zaman dulu itu punya flash disk 64 megabyte aja kayaknya udah gede banget. Apalagi zaman dulu, zaman saya masih sekolah dulu itu kita masih pakai floppy disk yang kotak kayak logo save itu, yang kapasitasnya cuma 1,44 mega. Ini udah berapa juta kali lipatnya ini. Ya, ini akan memakan waktu lama. Kita stop dulu recordingnya, nanti akan kembali setelah proses ini selesai. Oke, di sini kita udah selesai instalasi NAS-nya tadi dan kita jadi punya satu drive baru. Kapasitasnya 13,9 tera sesuai dengan konfigurasi kita tadi, masih kosong. Nah, sekarang kita akan tes berapa kecepatan tulisnya. Kalau kecepatan baca kan pasti gede. Kecepatan tulis yang dihasilkan dari komputer ini ke NAS melalui jaringan gigabit. Oke, bisa dilihat speednya. Wow. Mengcopy file video 1,4 tera. 1,4 tera. 1,4 giga, sorry. Coba sekali lagi kita ulang. Kita replace. 1,4 tera di bawah 30 detik. Ini kenceng banget. Oke, nah kalau udah dihapus lagi. Oke, kurang lebih seperti itu video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan YouTube channel Keponi.